Terima kasih Anda masih di iNews Malam bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan seekor buaya raksasa dengan berat 1 ton di pinggir anak sungai yang tak jauh dari pemukiman di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Warga beramai-ramai menangkap buaya raksasa tersebut. Tidak, buaya itu berikat aja mana? Warga digegerkan dengan penemuan seekor buaya raksasa sepanjang 7 meter di Desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tali besar, warga berjibaku menangkap buaya dengan berat 1 ton di sebuah parit yang terhubung dengan aliran sungai setempat. Penangkapan buaya ini pun menjadi tontonan warga. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, polisi bersama aparat damkar mengevakuasi buaya ke kota Tembilahan. Berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton, dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Rencananya buaya ini akan kita rawat karena ada beberapa bekas luka. Hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ada luka pada tubuh buaya sehingga dirawat sementara waktu di tempat penampungan khusus. Maraknya kemunculan buaya, masyarakat setempat diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Setelah bertahan hampir 2 pekan, banjir di Pantura Kaligawe, Semarang akhirnya mulai surut pada Minggu sore. Dan pemirsa, seperti inilah kondisi terkini jalur Pantura Kaligawe, Semarang Minggu malam hari ini. Banjir yang merendam hampir 2 pekan akhirnya surut. Meski belum surut total, namun ketinggian banjir saat ini hanya menyisakan genangan hingga 20 cm dan jalan rusak berlubang saja. Kendaraan pribadi berukuran kecil dan motor sudah terlihat melintas di Jalan Kaligawe. Jalan Kaligawe sudah kembali normal, dibuka 2 jalur, yang sebelumnya hanya 1 jalur saja. Selain karena curah hujan yang mulai berkurang dibandingkan dengan minggu lalu, surutnya banjir Pantura juga karena operasional pompa-pompa di sekitar Kaligawe yang sudah maksimal. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini situasi banjir, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Andre Aprianto di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Andre, bagaimanakah situasi dan kondisi di sana? Apakah air sudah mulai surut? Selamat malam, Camar dan juga pemirsa. Benar, Camar, bahwa memang pada malam hari ini di mana saya melaporkan di Jalan Kaligawe Raya, memang keinginan sopir ataupun pengemudi untuk melewati jalur Pantura yang terbebas dari gangguan banjir pada malam hari ini, Minggu malam 2 Oktober, akhirnya benar-benar terwujud. Karena memang di belakang saya terlihat aspal mulai muncul, artinya banjir Pantura yang bertahan hampir 2 pekan, akhirnya benar-benar surut di malam hari ini. Dapat kami gambarkan, Camat dan juga pemirsa, situasi saat ini di jalur Pantura Semarang Demak sudah mulai terlihat ramai. Kendaraan pribadi berukuran kecil, bahkan motor sudah berani melintas, karena memang sejak sore hari tadi banjir di Pantura sudah benar-benar surut. Meski demikian, belum sepenuhnya kembali normal aktivitas perdagangan di sepanjang jalur Pantura ini, yang biasanya sebelum terjadi terjangan banjir, banyak warung, toko, ataupun restoran yang membuka gerainya hingga malam hari ini, saat ini masih belum terlihat buka semuanya. Salah satu penyebab banjir kali ini akhirnya bisa surut, diantaranya memang curah hujan di kota Semarang yang belakangan ini mulai berkurang. Selain itu juga operasional
pompa portable ataupun rumah-rumah pompa di Kota Semarang ataupun di sepanjang Jalan Kaligawe sudah benar-benar dioperasionalkan secara maksimal. Pam dan juga pemirsa, dari informasi terbaru yang saya dapat bahwa tadi sore Wapres Gibran Raka Buming Raka melakukan tinjauan ke proyek Jalan Tol Semarang Demak yang letaknya tidak jauh dari titik banjir terjadi selama 2 pekan ini. Wapres Gibran melakukan kunjungan secara tertutup di proyek Tol Semarang Demak dan juga kolam retensi yang berada di Terboyo Wetan dan juga Terboyo Kulon. Camar. Baik, Andre, tadi Anda sampaikan bahwasannya ada pompa-pompa yang sudah kembali berjalan sehingga hal tersebut menyebabkan air yang tergenang ini sudah mulai surut. Apakah nantinya akan ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi banjir datang kembali? Baik, Camar, dapat saya gambarkan sebelumnya, Camar, bahwa di posisi saya melaporkan di sebelah kiri ini jalan ataupun jalur Kaligawe sudah mengering. Namun di jalur sebelah kanan saya, genangan air masih terlihat ada, namun tidak begitu signifikan, hanya berkisar 10 hingga 20 cm saja. Pemerintah Kota Semarang ataupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya tetap akan mengoptimalkan langkah-langkah antisipasi, terutama jika cuaca atau musim penghujan benar-benar tiba. Di antaranya adalah modifikasi cuaca ataupun rekayasa cuaca yang terus diintensifkan, yang dinilai cukup efektif mengurangi curah hujan, yang tentunya pasti akan mengurangi resiko ataupun potensi banjir kembali terjadi di jalur Pantura Semarang Demak ini, Camar. Baik, Andre, terima kasih atas informasinya. Kami masih melihat ada sejumlah genangan, terutama di sisi kanan tempat Anda melaporkan saat ini. Tetap berhati-hati dan juga selamat bertugas kembali, Andre. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, PT KAI Daob 4 Semarang akan melakukan perbaikan geometri rel pasca banjir yang terjadi di wilayah tersebut. PT KAI dipastikan tidak ada lagi pembatalan perjalanan. Untuk meningkatkan keamanan jalur rel kereta api pasca luapan air, KAI Daob 4 Semarang melakukan perbaikan di perlintasan sebidang Jalan Kaligawe. Perbaikan dimulai pada 3 November 2025 besok. Meski memastikan tidak ada pembatalan, KAI Daob 4 menyebut akan ada perlambatan di jalur Pantura Kaligawe, adapun keterlambatan perjalanan tidak akan signifikan. Untuk perjalanan kereta api sendiri dari kemarin itu sudah tidak ada pembatalan, sudah tidak ada perjalanan kereta api yang dialihkan memutar, dan untuk sampai saat ini pembatalan